Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan karunia nikmat-Nya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Al-Qur'an yang kita kenal atau mushaf yang kita kenal sampai sekarang niku napa namine, Pak? Mushaf Utsmani. Karena memang itu disempurnakan di zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi sebelumnya itu mushaf itu bermacam-macam, Pak. Karena memang cara bacanya macam-macam. Kalau panjenengan pernah dengar wadduhi wal laili idza saji dan seterusnya, itu ada riwayatnya sendiri. Ada sekitar 14 jenis bacaan. Jadi kalau bacanya dengan satu jenis ini ya semuanya harus pakai itu, nggak boleh dicampur. Oke. Dan yang paling terkenal adalah ada 7 yang disebut dengan qiraatus sab'ah. 7 cara baca Al-Quran. Sehingga kalau ada orang baca, loh, ini kok dibaca ini? Qul a'udzu birabbin nas misalnya. Loh, iki diwaca ngene modele apa iki? Niru sapa bid'ah gitu? Ndak. Nggih. Memang ada tuntunannya. Nah, awalnya Quran itu bermacam-macam, Pak. Ada yang dibaca khusus untuk niki, riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini. Nah, akhirnya ketika menyebar ke luar Madinah, kan bingung orang. Sehingga kemudian oleh Sayyidina Utsman tulisan itu disatukan dalam bentuk satu mushaf, tetapi masih bisa dibaca dengan berbagai riwayat atau versi. Sehingga Quran yang sampai kepada kita ini disebut dengan mushaf Utsmani, berdasarkan persetujuan daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Nah, nanti kita akan sampai ke sana, Pak. Tapi masih jauh, ya? Masih jauh. Sekarang kita lanjutkan dulu bagaimana perjalanan Sayyidina Utsman sampai napa kalau ini, Pak? Hijrah ke Tembudi, Habasyah, atau orang-orang Barat mengatakan Abyssinia, ya, Abyssinia. Jadi saya ulang sekali lagi, saya ulang sedikit. Pada tahun ke-5 kenabian, bukan 5 hijrah, Pak, ya. 5 kenabian. Nabi diutus menjadi Rasul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 tahun. Tahun ke-5 kenabian. Ini terjadi intimidasi yang luar biasa. Tidak hanya budak yang disiksa, tetapi pemuda-pemuda Quraisy yang masuk Islam juga disiksa. Termasuk Sayyidina Utsman. Nah, melihat kondisi yang demikian kemudian Nabi menganjurkan kepada para sahabat untuk hijrah. Dan hijrah pertama tujuannya adalah ke Habasyah atau Abyssinia. Sekarang menjadi Sudan, Eritrea, kemudian Ethiopia dan Somalia. Dengan Nabi dengan mengatakan lau kharajtum ila ardil habasyah fa inna biha malikal la yuzlamu indahu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farjan mimma antum fi. Seandainya kalian pergi ke Habasyah, sesungguhnya di sana ada seorang raja
yang tidak seorang pun dizolimi di sisinya. Negeri itu adalah negeri yang baik, hingga Allah memberikan jalan keluar bagi kalian dari keadaan yang sedang kalian alami. Itu kata Nabi. Nah, Raja Habasyah niki Pak, penganut napa Pak? Islam napa Kristen napa Majusi? Napa Bu? Raja Najasyi ini adalah penganut Kristen, nggih. Kristen. Tetapi mempunyai sifat yang sangat adil. Masya Allah. Jadi keadilan itu bukan hanya milik orang Islam. Semua ajaran mengajarkan keadilan. Apalagi Islam. Okay? Jadi kita punya sejarah dengan orang-orang Kristen bahwa hijrah pertama atau orang yang hijrah di awal-awal itu dilindungi oleh raja yang beragama Kristen. Namanya Najasyi As-Somah. Masya Allah. Jadi kita punya kedekatan hubungan dengan orang-orang Kristen. Tetapi luar biasanya adalah Raja Najasyi ini Pak nggih, nanti karena nanti akan sampai ke sana kita, tapi saya sedikit cuplik. Ketika ada Amr bin As dan temannya untuk berusaha mengembalikan orang-orang yang hijrah itu, karena ini merupakan aib bagi orang-orang Arab. Lalu Raja Najasyi bertanya kepada orang-orang Muslim waktu itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Ja'far menjelaskan bahwa kami dulunya adalah kaum yang sesat, yang zalim kepada diri kami sendiri. Lalu datanglah seorang nabi, seorang utusan yang mengajarkan kami agama yang menyembah kepada Allah. Lalu kaum kami menindas kami, dan kami pun mencari perlindungan kepada Paduka, kata Ja'far. Nah, Amr bin As ini cerdas, Pak. Lalu Amr bin As ini mengatakan begini, wahai Tuan Raja, coba tanya bagaimana pendapatnya tentang Isa, tentang Yesus itu bagaimana? Nah, ini orang-orang Muslim mulai ini Pak, mulai gemeter ini. Gimana nanti kalau diserahkan lagi? Masya Allah. Dan luar biasanya ketika dibacakan surat Maryam, mulai mengandung dan lain-lain. Ini pendeta-pendeta ini semuanya menangis Pak. Karena memang versi Quran dengan versi Bible itu memang lebih mengena versi Quran. Tetapi di akhir kalimat kesimpulannya bahwa Isa hanyalah seorang utusan, seorang nabi. Maka pendeta-pendeta ini tongkatnya diginikan Pak, gedruk-gedruk nih. Jangan sampai Raja Najasyi terpengaruh oleh agama baru ini. Lalu Raja Najasyi mengatakan, imanku dengan imannya mereka. Ini ngomong kepada Amr bin As. Lalu mengambil ranting itu, hanya beda segini. Dipoklek, hanya beda segini. Berarti sedikit bedanya. Masya Allah. Maka kemudian, sampai kapanpun saya akan tetap melindungi mereka, kata Najasyi. Lalu dilindungi Pak. Tetapi di rakyatnya Pak, sudah goncang. Raja kita pindah haluan. Nah ini kan membahayakan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Najasyi ini? Beliau menulis kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak tahu ada Muhammad Rasulullah atau belum. Ditaruh di sakunya, taruh sakunya, kemudian keluar menemui rakyatnya dan mengatakan, wahai sekalian rakyatku, imanku masih sangat kokoh seperti ini. Nah, itu bahasa politik Pak. Imanku masih kokoh seperti ini. Jadi tangkapan mereka, imanku masih kokoh di dalam kekristenan. Tetapi bagi Najasyi seperti ini dia menunjuk kalimat tauhid. Nah, ini salah satu siasat daripada bagaimana cara menyembunyikan keimanan tetapi tidak berbohong Pak.
Najasyi tidak bohong. Imanku kokoh seperti ini. Dia menunjuk kalimat tauhid. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Maka para sahabat kemudian mulai hijrah secara sembunyi-sembunyi. Sendiri-sendiri. Ada yang suami istri. Bahkan suami istri itu nanti ada yang pisah. Sebab kalau bareng-bareng langsung dicurigai. Pisah. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Ada seorang wanita yang bernama Hindun binti Umayyah. Yang namanya atau lebih dikenal dengan Ummu Salamah. Dengan suaminya Abu Salamah. Ini hijrah malam-malam jam 2 naik turun gunung dengan bayi yang digendongnya, ketemu Sayyidina Umar bisa. Wow. Ketemu Sayyidina Umar, alangkah kagetnya itu. Masya Allah. Dan orang yang hijrah pertama kali adalah Utsman ibnu Affan ditemani oleh istrinya. Sinten Pak istrinya? Utsman ibnu Affan yang pertama istrinya sinten kalau ini? Ibu Ruqayyah. Ruqayyah Pak nggih. Ruqayyah binti Rasulullah. Dalam kondisi hamil. Dalam kondisi hamil. Sehingga sebenarnya dicegah oleh Sayyidatina Khadijah. Tetapi Ruqayyah bertekad untuk menemani suaminya baik dalam suka maupun duka. Masya Allah. Inilah hijrah pertama yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan, yaitu tujuannya ke Habasyah. Lalu yang kedua ke Madinah atau Yasrib. Sehingga beliau mendapatkan gelar wal hijrotani. 2 hijrah. Nah, para jamaah sekalian, pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, kaum muslimin sampai ke tanah Habasyah atau Abyssinia. Jadi tahun 1, 2, 3 itu masih ini Pak, masih sembunyi-sembunyi. Okay. Masih sembunyi-sembunyi. Tetapi tahun keempat dan tahun kelima, mulai tahun keempat, itu Islam sudah didakwakan secara terbuka. Masya Allah. Lalu orang-orang yang hijrah ini nanti akan bercerita bagaimana perlakuan orang-orang di Habasyah atau perlakuan Najasyi. Mereka mengatakan ketika nanti sudah kembali Pak, kami tiba di negeri Habasyah, disambut dengan ramah. Kami merasa aman menjalankan ajaran Islam dan melakukan ibadah kepada Allah. Tidak pernah kami disakiti. Masya Allah, Nabi luar biasa Pak. Memang raja ini raja yang sangat adil. Tidak pernah kami disakiti dan tidak pernah pula kami mendengar perkataan yang tidak kami sukai. Jadi kata-kata itu luar biasa. Kadang-kadang ada orang dengan kata-katanya saja sudah menyakitkan. Ada tamu di rumah, terus ditakoi, sampean kapan balik? Itu kata-kata menyakitkan. Tidak ada kata-kata seperti itu Pak. Sampean kapan balik? Ngono itu kadang-kadang sudah menyakitkan loh Bu. Hati-hati makanya. Tidak ada kata-kata seperti itu. Masya Allah. Mereka pun merasa tenang dan bebas menjalankan ibadahnya. Nah, kabar ini kira-kira bagi orang-orang Mekah yang muslim, kabar baik atau kabar jelek? Kabar baik Pak. Kabar baik. Maka kemudian mereka terdorong untuk mengikuti jejak daripada sahabat-sahabat mereka, keluarga-keluarga mereka. Lalu ada rombongan yang berikutnya. Kalau kemarin rombongannya Sayyidina Utsman itu dipimpin oleh orang yang namanya ya sama-sama Utsman tapi binnya beda. Utsman bin Maz'un. Kemarin dipimpin oleh Utsman bin Maz'un. Nah, pada gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, sepupu Nabi. Sekali lagi Raja Najasyi As-Soma memperlakukan mereka dengan baik. Masya Allah, luar biasa. Nah,
Di tanah pengasingan itulah Pak. Tadi kan berangkatnya Ruqayyah ini sudah hamil Pak. Di tanah pengasingan itulah Ruqayyah melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama sinten Pak? Kemarin sudah saya sampaikan Abdullah. Wes pokoke wong Arab iki gampang jenenge. Abdullah, Zainab, Sauda. Wong Arab Abdullah, Zainab, Sauda kewadah nih. Abdullah ini sak kelumbruk, Pak. Diberi nama Abdullah. Nah, untuk membedakan dengan Abdullah yang lain, maka bapaknya dicangking. Abdullah bin Utsman. Diteruskan lagi bin Affan dan seterusnya. Teruskan lagi bin Nas. Terus nggih. Masya Allah. Tetapi ketika sudah mulai berjalan, sudah mulai belajar berjalan, ketika sedang bermain, matanya dipatuk ayam, Pak. Kan si kecil, Pak. Ayam menurut teladung bahasa kita. Diteladung ayam, Pak. Matanya. Akhirnya terjadi infeksi, menjalar-menjalar, kemudian menyebabkan kematian. Jadi wafatnya cucu Rasulullah. Wafatnya cucu Rasulullah. Salah satunya berada di Habasyah. Masya Allah. Lalu kapan Utsman ini kembali ke Mekah? Nah, sekarang kita tinggalkan dulu Habasyah, Pak. Kita kembali ke Mekah. Suatu hari Rasulullah membaca Al-Quran di hadapan para sahabat yang masih tinggal di Mekah, Bang. Sedangkan orang-orang kafir pun bisa mendengarkan dari tempat yang agak jauh. Mereka bergerombol. Orang-orang muslim juga bergerombol, orang kafir juga bergerombol. Nah, yang dibaca adalah saat itu surat An-Najm semuanya, ayat 1 sampai 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan seterusnya sampai ayat-ayat terakhir. Afamin hadzal haditsi ta'jabun wa tabhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ayat terakhir ini surat apa Pak? An-Najm. Ini disebut ayat apa Pak? Ada kalimat fasjudu lillahi wa'budu. Ayat apa? Sajdah. Ayat sajdah. Yang biasanya kemudian kita dianjurkan untuk sujud atau sekedar membaca tasbih. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, Nabi dan para sahabat sebagai ungkapan rasa yang tiada tara mendengar kalimat itu, Bang. Lalu mereka sujud. Ini sujud ini spontan loh, Pak. Spontan. Mendengar kalimat yang memang disuruh sujud, spontan, Pak. Lalu bagaimana dengan orang kafir? Ketika mendengar apa yang dibaca Nabi, mereka terpesona mulai sejak awal. Semuanya ikut mendengarkan. Ya maklum Pak, mereka tahu artinya Pak. Mereka tahu artinya, sehingga mengikuti sejak awal. Rungokno ya apa sing dikok Muhammad iki? Bene ono sing salah. Bene ono sing salah. Mereka terhanyut dalam bacaan Al-Qur'an itu. Mereka ini Pak, bahasa kita itu terhipnotis dengan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Tanpa sadar orang kafir itu ikut sujud semua. Masya Allah, bayangkan Pak, orang kafir itu ikut sujud semua. Nah, soalnya ngerti, Nah, kita masuk kalah sama orang kafir, Pak. Soalnya ngerti. Lalu setelah Nabi bangkit dari sujud, alangkah kagetnya beliau masih melihat orang kafir itu sujud, Pak, bersama dengan orang-orang Muslim. Lalu beliau mengatakan, aku mendapati kalian ikut sujud semua.
Apakah kalian sudah Islam semua, kata Nabi. Lah yang ditanya, toleh-toleh loh. Lah apa iki mau kok melok sujud iki? Toleh-toleh sama teman-temannya. Toleh-toleh tanda tanya. Apa iki mau kok moro-moro ikut sujud ini? Masya Allah. Bisa dibayangkan Pak, bagaimana dahsyatnya Quran ini. Kalimat-kalimatnya langsung masuk ke hati. Kalau dalam kalimat lain, minal qalbi ilal qalbi. Jadi sesuatu yang berasal dari hati, dia akan sampai ke hati. Kalau bapak ibu marah-marah karena kemarahan, tidak akan sampai ke hati. Tapi kalau nasihati dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Kalau hanya marah saja, kita aneh nasihat Pak, tapi marah, tidak akan sampai ke hati. Masya Allah. Minal qalbi ilal qalbi. Tapi bagi yang tahu itu Pak, bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu ya tidak ada ngefeknya Pak. Iku bacaan apa yang tidak tahu. Oleh sebab itu sekali lagi jangan kalah dengan orang-orang kafir. Nah bagi yang tidak mau kalah Pak, silakan baca Quran juga dengan terjemahannya. Kita khatam bolak-balik tapi belum pernah menghatamkan baca sambil baca terjemahannya. Nah kebetulan di masjid kita ada kajian tersendiri, tarjim, kalau ibu-ibu hari Sabtu, kalau bapak-bapak hari Senin. Nah, barangkali sing rodok nganggur-nganggur daripada tidur bisa mengikuti, lumayan Pak nggih. Maca Quran sak maknai nggih. Lumayan terjemahan nggih. Belum tafsir Pak, terjemahan. Jadi itulah dahsyatnya kalimat-kalimat Al-Qur'an. Sekali lagi bagi yang tahu, yang tidak tahu ya wis tidak ngefek sama sekali. Nah, para jamaah sekalian, yang perlu kita ketahui adalah salah satu keistimewaan Sayyidina Utsman ibnu Affan adalah hampir tiap malam, Pak. Saya ulangi sekali lagi kata-kata saya. Hampir tiap malam setelah ba'diyah sholat isya itu, beliau sholat 2 rakaat. Yang dalam satu sholat itu khatam Al-Quran sampai hampir subuh gitu Pak. Jadi mari isya sampai subuh. Masya Allah. Hampir tiap malam. Sehingga ketika beliau dibunuh itu, beliau sedang sholat dengan menghatamkan Al-Quran. Luar biasa nih. Itu salah satu keistimewaan daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Dan kebetulan Prof. Ali kemarin menyampaikan sebisa mungkin kita punya cita-cita untuk menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Mungkin sekali seumur hidup lah. Boleh baca kan? Boleh. Boleh baca. Masya Allah. Jadi Sayyidina Utsman ini hampir setiap malam khatam Al-Quran. Sholatnya hanya 2 rakaat loh Pak. Jangan kalau sholat malam berapa rakaat? Wakeh nggih. Kayak terawih. Bisa 6, bisa 8. Tapi ini beda. 2 rakaat. Berarti 1 rakaat 15 juz. 1 rakaat 15 juz. Dan ini masih dipraktekkan di, tidak semua tapi Pak nggih, di pondok Temboro itu, Magetan gitu. Itu kalau terawih, ada orang pilihan gitu. Imamnya 2. 1 kali terawih khatam Al-Quran. Imamnya 2. Kalau 1 bisa ngeliyeng gitu Pak. Yang satunya nanti istirahat, ngopi-ngopi sik, ganti imam. Sampai sekarang loh Pak. Masya Allah. Berarti yang dilakukan Sayyidina Utsman itu sebenarnya kita juga mampu. Tapi kalau melihat, waduh, lah terus kok kapan nih gini, dan seterusnya, ya gak sido. Masya Allah. Itu Sayyidina Utsman ibnu Affan. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami Rabbina. Seandainya hati kita ini benar-benar bersih, niscaya hati kita tidak akan pernah merasa kenyang dari kalam Tuhan kita, yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita ini berarti hati kita ini belum bersih Pak.
maca Quran lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim angop bisa. Masya Allah nggih. Masya Allah. Lalu seperti apa kita ini? Pertanyaannya adalah sekarang diganti, Pak. Kalau kita baca Quran seperti itu. Kalau melihat sepak bola, okay. 2 kali 45 menit, lah kita kok niki kok nggak bosen Pak nggih. Apalagi draw ono waktu perpanjangan. Sik draw malih Pak. Aduh penalti. Terus kita ikuti dan kita merasa tidak bosan. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira Pak? Karena kita senang nggih. Nggih, setan mangke riyen Pak. Ampun disalahno riyen. Karena kita senang. Betul memang nggih. Nah, baru ketika kita baca Quran nggih. Itu hawane ngantuk Pak nggih. Ya karena memang ya betul memang ada setan Pak. Setan itu enggak seneng kalau maca Quran. Soalnya pahalanya banyak Pak. 1 huruf 10 kebaikan ya Pak nggih. Maka setan itu enggak seneng. Sehingga kita dikerubuti setan supaya ngantuk ya apa. Oleh sebab itu kemudian ada anekdot, ada seseorang yang sulit tidur Bang. Lalu datang ke dokter, kata dokter, ya coba saja datang ke majelis taklim, ikut ngaji kan. Besoknya datang lagi, iya bener dok, saya ikut ngaji langsung bisa angker dok. Jumatan juga sama Pak. Jumatan. Saya ikut Jumatan enggak tahu ada khutbahnya apa enggak. Tiba-tiba komat. Ya, ini sudah datang ya, tanya begitu. Tapi kan saya biasanya kalau enggak bisa tidur itu malam, Dok. Kan enggak ada majelis taklim itu, enggak ada pengajian. Ya sudah kamu baca Quran saja. Masya Allah nggih. Akhirnya orang ini baca Quran, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh bismillah wis angop Pak. Ngantuk bunan. Masya Allah. Na'udzubillah nggih. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Jadi memang baca Quran itu banyak setan yang ganggu, Pak. Sebab pahalanya sangat besar. Tetapi kalau panjenengan bisa mengistiqomahkan selama 3 bulan saja, nanti jenengan akan terasa ketika tidak membaca rasanya kurang enak. Jadi istiqomahkan dipowokso kira-kira 3 bulan lah. Setelah 3 bulan itu nanti akan menjadi hobi. Kalau sudah hobi, kalau nggak dilakukan rasanya ada yang kurang. Nah, coba dicoba nanti Pak, 3 bulan. Maksa 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti kita akan terasa. Tidak membaca rasanya tidak enak. Baik, kita kembali kepada orang-orang Mekah yang sujud tadi Pak. Tinggal sedikit ini. Orang-orang Mekah yang sujud. Orang-orang kafir maksudnya. Jangankan Nabi. Mereka sendiri juga terheran-heran. Kenapa kita ini kok tiba-tiba ikut sujud? Nah, peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan istilah ghoronik. Kenapa Pak? Ghoronik. Yaitu peristiwa yang dikaitkan dengan sesuatu yang indah. Maksudnya adalah orang-orang kafir ini terpana dengan keindahan bahasa dan isi Al-Quran. Lalu peristiwa ini kemudian menyebar bahkan sampai ke negeri Habasyah. Tetapi berita yang sudah mengalami distorsi itu Pak. Kenapa distorsi ini? Kalau yang biasa namanya ideal. Kalau yang gak biasa, pindah-pindah. Misalnya kepalanya lebih besar daripada tubuhnya. Itu namanya distorsi. Seharusnya kepalanya gak begitu tapi besar. Distorsi. Atau menjadi berita bohong atau hoax. Ya memang dari mulut ke mulut Pak.
Nggak ada catatan, dari mulut ke mulut sak ngelundungi. Apa berita yang sampai ke Habasyah itu? Mereka mendengar kabar burung. Nah, kabar burung ini, Pak. Mereka mendengar kabar burung bahwa orang-orang Mekah sudah masuk Islam semua. Karena peristiwa sujudnya orang-orang kafir tadi. Masya Allah. Nah, bagi orang Habasyah, ini adalah berita gembira. Sehingga mereka kemudian yang sudah rindu dengan halaman, kampung halaman, kampung halaman. Yang sudah rindu dengan kampung halaman, mereka segera berkemas-kemas untuk kembali ke Mekah. Termasuk Sayyidina Utsman ibnu Affan dan Ruqayyah binti Rasulillah. Masya Allah. Tetapi apa yang mereka dapati di Mekah, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.